Malam itu, Jakarta masih hidup. Lampu-lampu gedung memantul di bodi Lamborghini Huracan hitam yang melesat di jalanan kosong pukul 2 dini hari. Di balik kemudi, Reno Wijaya, usia 34 tahun, mantan trader legendaris yang dulu dikenal di komunitas finansial sebagai si mesin uang, menatap lurus ke depan. Matanya kosong. Tangannya menggenggam setir begitu erat sampai buku jarinya memutih. Suara mesin meraung, tapi dalam kepalanya hanya ada satu suara. Minus 496 miliar. Satu angka yang merenggut segalanya. Uang, keluarga, nama baik, bahkan kewarasan. Dulu, dia diilbilukan sebagai trader jenius. Orang yang katanya bisa membaca market seperti buku terbuka. Tapi, malam itu, di balik kemudi mobil supernya, semua kejayaan tinggal kenangan. Flashback dimulai. 2 tahun sebelumnya, Reno duduk di depan 6 monitor besar. Ruangan gelap hanya diterangi cahaya layar. Ia tampak muda, bersemangat, percaya diri. Di sekelilingnya, botol kopi, kertas catatan, dan papan besar bertuliskan target 100M bulan ini. Satu candle lagi naik, ayo, gas! Klik, profit besar. Ia tertawa puas. Di luar ruangan, istrinya Maya memandangi dari pintu. Senyum tipis, tapi matanya lelah. Sudah 3 hari Reno tidak tidur. Hari-hari berganti cepat. Reno makin kaya, makin terkenal. Ia tampil di seminar, diundang podcast, bahkan jadi wajah iklan platform trading. Wajahnya menghiasi YouTube dengan judul-judul sensasional. Dari 0 ke 100 miliar dalam 1 tahun. Ia punya villa, private jet, dan tentu saja Lamborghini hitam itu. Namun, di balik layar, ada sesuatu yang mulai retak. Ia mulai berjudi di market, menggandakan lot, mengejar posisi. Rasa percaya dirinya berubah jadi ketamakan. Suatu malam, Maya menatap layar laptop Reno dengan cemas. "Ren, ini leverage-nya gede banget. Kamu yakin?" Reno hanya menjawab dengan tawa kecil. "Kalau kalah pun market bakal balik. Tenang aja, aku udah ngerti polanya." Tapi malam itu, market tidak balik. Dalam waktu kurang dari 10 menit, posisi buy-nya terkubur. Ratusan miliar lenyap seperti debu. Itu malam pertama Reno kehilangan tidur. Malam di mana ia mulai berbicara dengan diri sendiri. Reno mulai jadi orang lain. Ia duduk di depan monitor berjam-jam, bicara sendiri, marah, lalu diam lagi. Ia mulai menyalahkan broker, sistem, berita, bahkan Tuhan. Matanya merah, wajahnya tirus. Setiap kali loss, ia deposit lebih besar. Dan setiap kali deposit, ia kehilangan lebih banyak. Beberapa minggu kemudian, rumahnya sunyi. Maya pergi, membawa anak mereka yang masih kecil. Di meja makan, hanya ada secarik kertas. "Kamu bukan suami yang dulu aku kenal." Reno menatap surat itu lama, lalu menyalakan rokok. Suara napasnya berat, ruangan dipenuhi asap. Pagi berikutnya, Reno menjual sebagian asetnya. Rumah, tanah, saham, bahkan jam tangan koleksinya. Ia berkata pada dirinya sendiri, "Sekali ini aja, gue balik modal, gue berhenti." Tapi, sekali ini aja berubah jadi 100 kali. Akun demi akun terbakar. Semakin ia kalah, semakin besar taruhannya. Ketika seseorang kehilangan uang, ia masih bisa bangkit. Tapi, ketika seseorang kehilangan rasa kendali, segalanya berakhir. 3 bulan kemudian, Reno jarang keluar rumah. Ia hidup di antara kabel, monitor, dan laporan rugi. Satu-satunya suara yang menemaninya adalah tik-tik-tik dari grafik harga. Kadang, tetangga mendengar dia berteriak sendiri. "Kenapa turun lagi? Kenapa?" Suatu pagi, ia menatap wajahnya di cermin.
Wajah pucat, mata merah, rambut acak-acakan. Ia hampir tidak mengenali dirinya sendiri. Dulu gue trader, sekarang gue cuma orang kalah. Tangannya gemetar. Ia menatap lagi monitor yang menunjukkan minus besar. Minus 496 miliar rupiah. Ia keluar rumah tanpa bicara. Langit Jakarta mendung, hujan mulai turun. Ia masuk ke mobil, Lamborghini hitam yang dulu jadi simbol kesuksesannya. Mobil itu berkilau di bawah hujan, tapi di dalamnya, Reno menatap kosong. Kadang, orang tidak benar-benar mati saat jantungnya berhenti. Mereka mati saat harapan berhenti. Ia memacu mobilnya melewati bundaran HI, terus ke arah tol. Suara mesin melengking, hujan deras, jalanan sepi. Tangannya gemetar di setir. Matanya berkaca-kaca, napas tersengal. Gue cuma mau tenang, cuma mau berhenti. Ia menekan pedal gas sampai lantai. Kecepatan melonjak, 150, 200, 240 km per jam. Wiper bergerak cepat tapi pandangannya buram oleh air mata. Sebuah truk muncul di kejauhan, bergeser ke kanan tanpa sinyal. Reno mencoba menghindar, tapi terlambat. Suara benturan keras. Kaca pecah. Dunia berputar. Gelap. Reno ditemukan keesokan paginya masih di dalam mobilnya. Tidak ada alkohol, tidak ada surat wasiat, hanya ponsel yang masih menyala dengan grafik harga terbuka. Polisi menutup lokasi, wartawan datang. Media online menulis judul-judul sensasional. Trader kaya raya tewas dalam Lamborghini. Kalah 496 miliar rupiah, akhiri hidup di jalan tol. Tapi tak ada yang tahu, di balik headline itu, ada manusia yang dulu hanya ingin hidup bebas dari tekanan. Uang bisa datang lagi, tapi kewarasan sekali hilang, jarang kembali. Kematian Reno Wijaya mengguncang dunia trading Indonesia. Di komunitas, di forum-forum, bahkan di grup Telegram, semua orang membicarakannya. Wah, gue dulu ikut kelasnya. Katanya dia loss karena over leverage. Sayang banget, padahal orangnya jenius. Yaitu, trading bukan buat orang yang gak kuat mental. Dia pernah bilang, kalau suatu hari market bikin dia kalah, dia gak akan kuat hidup. Maya, istrinya, duduk di ruang tamu sederhana bersama anak kecil mereka. Di meja terdapat foto Reno. Senyum lebarnya masih sama seperti dulu. Maya menatap kosong, lalu berbisik pelan. Kamu cuma pengen menang, tapi kalahnya terlalu dalam. Air matanya jatuh tanpa suara. Anak kecil itu mengambil foto ayahnya, memeluknya, lalu bertanya polos. Ayah di mana, Ma? Maya tersenyum samar. Ayah lagi istirahat, Nak. Bagi sebagian orang, Reno hanyalah berita viral. Tapi bagi keluarga, dia adalah cerita yang tak akan selesai. Salah satu rekan lama berdiri di dekat Nissan berbicara pelan. Dia ngajarin gue soal trading, tapi dia gak pernah ngajarin gimana berhenti. Bagi Reno, uang adalah bahasa cinta, bentuk penghargaan dan alasan untuk dihormati. Tapi bagi pasar, dia cuma angka di grafik. Dimas membuka laptop, melihat pesan terakhir Reno di grup. Market selalu menang, tapi gue juga gak mau kalah. Dimas menatap pesan itu lama. Lalu ia mengetik sesuatu. Kita semua kalah, Ren. Tapi kita masih hidup buat belajar. Pesan itu dikirim, lalu layar gelap. Beberapa minggu setelah pemakaman, media mulai lupa. Postingan berkurang, tapi cerita Reno menyebar diam-diam. Menjadi peringatan, bukan inspirasi. Salah satu kanal YouTube trading membuat video. Kisah gelap trader 496 miliar pelajaran dari ambisi tanpa batas.
Ribuan komentar muncul. Banyak yang berkata mereka mulai takut membuka chart. Mungkin itu warisan terbesar Rino. Rasa takut yang membuat orang sadar. Kalau uang jadi alasan hidup, maka kehilangan uang sama aja kayak kehilangan hidup. Tidak ada yang tahu kapan ia menulisnya. Mungkin malam sebelum semuanya berakhir. Mungkin jauh sebelum itu ketika dirinya masih percaya bahwa uang bisa menyembuhkan luka. Rino bukan cerita gagal. Dia cerita tentang bagaimana manusia bisa kalah sama dirinya sendiri. Malam hari, Dimas duduk di mobilnya, parkir di tempat sepi. Ia menatap langit Jakarta yang penuh lampu kota. Gue harap lo tenang di sana, Ren. Lo udah ngasih pelajaran yang mahal banget. Setiap trader punya mimpi, tapi jarang yang siap menanggung harganya. Dan harga terbesar bukan uang, tapi kewarasan, waktu, dan orang-orang yang mencintai. Dia pergi di dalam mobil yang dulu ia beli dengan kebanggaan. Tapi di akhirnya, bukan uang, bukan mobil, bukan angka yang ia bawa. Hanya penyesalan dan pesan bagi semua yang masih mengejar cahaya di layar monitor. Kisah ini bukan tentang kematian, tapi tentang manusia yang lupa hidup.